Halo, selamat sore teman-teman. Salam jumpa di program diskusi santai Teras Mitra. Ini memang program barunya Teras Mitra. Jadi Teras Mitra selama wabah COVID-19 ini memang bikin kelas online. Jadi selama 1 jam kita akan diskusi nyantai tema-temanya. Nah, hari ini kita itu temanya tentang makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, ini memang ada kaitannya dengan wabah pandemi COVID-19. Soalnya kalau tubuh kita sehat, kita meskipun terjangkit sama virus corona tersebut, tetap saja kita tidak mudah jatuh sakit. Nah, untuk tema sekarang ini kita ada narasumber. Narasumbernya namanya Mbak Ida Pardosi dari Indonesia Berseru. Tapi sebelum kita panggil Mbak Ida, sebelumnya saya ingatkan nanti teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, masukan atau ide tambahan, jangan ragu-ragu tulis. Nanti ada sesinya kita khusus untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Kemudian di akhir acara nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi tahan, tunggu sampai akhir dan hadiahnya keren. Khas unik Teras Mitra. Sudah tahu ya pasti ya. Oke, sekarang kita undang Mbak Ida dulu ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Lagi nunggu. Halo, selamat Halo sore Mas Mbak Diki, Ida. selamat sore. Hei, apa kabar hari ini? Baik, semoga juga Mas Diki dan teman-teman baik ya. Ya, sehat, sehat ini. Tapi ya di rumah terus Mbak, jadi ya rada-rada bosen sama jenuh juga nih. Sama lah kita semua di rumah, tapi kita mesti melewati masa-masa ini kan Mas Diki. Benar, benar. Makanya sore ini saya senang banget bisa ngobrol. Paling enggak ada muka lain lah yang saya lihat sore ini kan. Ada mukanya Mbak Ida gitu kan. Lumayan. Mbak bisa kenalan dulu nggak Mbak? Mungkin bisa perkenalkan dulu ya? Oh ya Mas Diki dan teman-teman, saya Ida Ronauli, Ardosi, benar tapi pakai benar juga. Saya dari Indonesia Berpacu. Kami salah satu mitranya Teras Mitra. Selama dari 2008, kami memang fokus pada isu pangan. Memang awalnya lebih banyak produsen yang kita melihat bahwa nasib para produsen pangan itu begini-begini aja, tapi kemudian berkembang bahwa kita melihat juga isu pangan ini juga jadi masalah bukan cuma di produsen, di konsumen juga gitu ya. Hmm. Jadi dari risetnya kita yang paling baru, kita melihat dua kelompok ini, nggak produsen, nggak konsumen, kita punya tingkat literasi pangan yang rendah sekali. Hmm. Nah, itu pas lagi kita pandemi ini, itu jadi concern yang sangat tinggi, karena kan salah satu kekuatan untuk menghadapi si virus itu adalah tubuh kita sendiri. Oh ya, tadi saya dengar katanya tadi pagi teman-teman di Indonesia Berseru panen sayur ya? Ya, kebetulan di sekretariat kami ada kebun kecil. Jadi Mm-mm. kami bertanam sayur dari kangkung, bayam, ada markisa juga, ada banyak deh, Waduh. Nah, saat kita nggak kantor itu kan kita pikir udah masanya untuk dipanen. Ya sudah kita bagi Ah. ke tetangga atau yang mau silakan ambil. Terus diapain Mbak sayurnya tadi Mbak? Tadi Ada yang langsung kami tawarkan ke tetangga, karena kan tetangga ada yang kita letakkan di pagar. Silakan diambil. Hari ini belum banyak yang ditaruh di pagar, mungkin besok karena tadi pagi masih hujan kan, jadi belum sempat panen. seru juga ya di kantor ada kebun segala macam gitu ya. Keren, keren. Harus coba kita. Oke. Mbak Ida, kita masuk ke tema ya. Kalau di tema kan ngomongin soal makanan sehat untuk meningkatkan imunitas gitu. Bisa cerita nggak yang disebut makanan sehat itu apa sih Mbak gitu Mbak? Dan apa sih pentingnya gitu? Lebih jelas lagi apa sih pentingnya kok kita perlu makanan sehat itu Mbak?
Nah, gini, satu yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita itu adalah makanan sehat. Itu pilar penting ya. Selain pilar penting lainnya ada kemudian olahraga dan hidup sehat. Nah, waktu pandemi, awal pandemi ini kita melihat orang-orang justru panik buying, tapi dia membeli barang-barang yang proses food, makanan olahan ya. Padahal yang diperlukan itu adalah makanan sehat yang itu basisnya adalah makanan segar. Lebih bagus makanan segar. Terus dia harus apa sih, rendah gula dan garam. Dia harus beragam. Kita terbiasa dengan apa? Makan yang kita ini aja, gitu ya. Sementara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita ini, kita harus makan yang beragam yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang pengetahuan kita sama kebiasaan kita yang sudah mulai hilang. Kadang-kadang kalau misalnya Mas Diki coba lihat deh, makanan sehari-hari coba apa? Sayur paling banyak apa? Sawi. Nah, 4 jenis makanan sayur utama yang ada di piring makan, walaupun ini baru di 2 kota, 3 kota ya, itu sawi, bayam, kangkung, wortel. Padahal Indonesia punya, saya lihat di kaos saya ya, kita punya 232 jenis sayuran yang ada di Indonesia. Itu lokal, jenis lokal ya, bukan yang dari impor ya? Bukan, yang ada di semak-semak itu sebenarnya sayur, cuma karena pengetahuan kita udah nggak punya, ya kita ambil tanaman liar gitu loh, Mas. Apa aja Mbak, bisa cerita nggak sayur yang ada di sekitar kita, mungkin kita nggak ngeh lagi gitu? Nggak ngeh ya, misalnya kalau di daerah-daerah yang gotnya masih banyak tuh, itu kan ada krokot tuh. Nah itu juga sebenarnya krokot makanan jangkrik itu bukan ya? Iya, itu juga sayur yang bisa kita makan. Oh ya? Terus kemudian, kadang-kadang kita ngelihat ada ya kelor nggak terlalu banyak di Jawa dimakan ya, tapi kadang-kadang kita di Jawa mikir kelor cuman buat ngusir apa itu Mas Diki, apa sih? Susuk gitu ya. Padahal kelor itu udah diakui oleh WHO, oleh riset lain, ini tanaman yang gizinya tinggi, walaupun memang pada akhirnya nggak ada tanaman yang super atau makanan yang super, tapi kita harus makan macam-macam makanan, karena mungkin satu tanaman dia punya banyak kelebihan gizi, tapi ada yang kurang. Nah itulah yang kemudian kita temukan di piring makan kita buat piring makan kita beragam lagi. Oh, saya ingat kelor tuh Mbak, waktu pas ke acaranya riset ke pulau-pulau daerah dampingannya GFSGP, itu di daerah pulau-pulau kecil kayak Binongko, Semau, segala macam, itu kelor benar-benar ditanam dan jadi ininya makanannya warga itu memang di sana ya. Iya, kalau Mas Diki ingat, kalau kita mabuk laut kan kita disuguhin sayur kelor kan, teman-teman. Nah, itu dia mempercepat kita untuk beradaptasi, memang salah satunya. Oke. Apalagi Mbak, tadi krokot, terus kelor, yang di sekitar kita tuh Mbak, yang gampang. Yang sekitar kita yang kita anggap bunga-bungaan misalnya ya, bunga cantik gitu ya. Itu si bunga telang, sekarang lagi hits lah ya dia ya, teman-teman sebagian. Nih saya teh telang nih sore ini. Fokus kita ngobrol ya. Terus sebenarnya ada bunga miana. Miana itu yang bunga apa? Kalau miana, bukan bunga sih sebenarnya, tanaman ya, tanaman hias. Miana tuh yang warna-warni, daunnya lucu, cepet tumbuhnya, itu juga bisa jadi makanan. Jadi sebenarnya banyak yang kita pikir itu hiasan, tapi itu sebenarnya bisa kita makan. Tapi memang kita harus mulai menggali lagi. Ada apa ya di sekitar kita? Karena kan sekarang kondisi kita di rumah nih, sekarang nih ya. Saya pikir ada bagusnya juga kita mulai melihat di sekitar kita ada apa sih yang bisa kita manfaatin untuk memperkuat sistem tubuh kita gitu ya. Karena sekarang
nggak boleh sering-sering ke pasar, kan kita meminimalkan Mm-mm. kontaknya. Ya, benar, benar. Saya pikir juga itu bisa jadi program yang bagus di lingkungan kita sendiri ya, saling ngelihat Mm-mm. tetangga, tapi nggak boleh deket-deket ya Mas Diki ya, lagi saya sini. Kamu punya apa sih? Ya saya punya apa. Jadi nanti mungkin kita bisa Hmm. bisa membentuk sistem pangan yang lebih sehat lah dari yang biasanya. Oke, oke. Nah, itu cara ngolahnya gimana, Mbak? Apa sayur-sayuran segala macam. Kan kalau misalnya tadi sayuran, kadang kan yang bagus katanya sayuran kalau raw food ya, artinya dia vitaminnya segala macam nggak kebuang. Tapi kalau Hmm. raw food kan berarti bahaya juga kan situasi sekarang nih, virus, bakteri, apa segala macam itu, Mbak. Eh, Pada dasarnya untuk kalau kita ngomongin sayuran ya, karena kan memang kita sekarang Mas Diki ingat nggak dulu untuk makanan apa sih yang Mas Diki ingat makanan sehat tuh apa? Yang paling Mas Diki ingat di kepala? Makanan sehat, ya sayuran, buah-buahan, sayur-sayuran tuh kayak sayur bening misalnya kayak gitu, atau lalapan. Kalau di Enggak. Bogor itu saya zamannya tinggal di Bogor, itu lalapan jenisnya macam-macam dan carinya di pinggir sungai biasanya. Nah, kan. Nah, Nah, ini sekarang zaman zaman kita dulu, kayaknya kan nempel banget tuh 4 sehat 5 sempurna. Ingat nggak? bener. Nah, Ya, tapi ya. sekarang sebenarnya ada yang baru biar kita mempermudah kita untuk mengecek kita udah cukup nggak sih ya gizi makanan kita cukup bergizi nggak sih hari ini. Nah, Kita tuh namanya piring makanku. Jadi kita cek aja, kita pastiin setiap kita makan setengahnya kita bagi dua, setengahnya itu sayur dan buah. Terus nah, seperempatnya itu protein, mau proteinnya dari tempe, tahu, nabati, ataupun kemudian dia dari hewani, tapi urutannya memang sebaiknya perbanyak ikan, kemudian hmm, daging putih, baru terakhir daging merah lah ya, gitu ya. Yang hmm, seperempatnya lagi itu apa biji-bijian, apakah kita mau makan beras, tapi usahakan berasnya ya beras bukan beras yang disosok putih itu, tapi kalau ada beras merah, hmm. kan beras merah. Kalau ada beras hitam kita kombinasikan karena sebenarnya Indonesia kan punya kalau ada dua versi sih 10.000 jenis padi kan Mas. Sementara kita tiap hari Waduh, makan ya, ya, ya. iya, kita tiap hari makannya beras putih aja. Bagaimana coba? Ya, benar-benar. Iya. Nah, kalau tadi Mas Diki tanya, bagus memang raw food karena enzimnya masih banyak ya. Tapi sekarang Nah, sebenarnya bisa memang kita harus lebih apa di tengah pandemi ini dicuci bersih sekali dan di ya apa nah, benar-benar di penanganan dari kita beli itu harus lebih baik gitu ya. Tapi nggak usah cemas selama kita ngikutin itu. Kalau masak sayur pun jangan overcook. Memang beberapa makanan kita overcook dan saya juga doyan ya. Tapi lebih hmm, bagus saya ya. kalau ditumis ya sebentar aja atau rebus sebentar. Hmm, Jadi dia menjaga agar gizinya tidak terbuang karena banyak uh, zat-zat gizinya itu yang mikro itu kan dia bisa hilang karena panas. hmm, hmm. Ini ada yang komen katanya kalau manfaatin sayuran di sekitar kita jadi nggak bisa jajan dong. Tuh, justru mungkin bisa jadi bisnis sendiri nanti Mas, bisa bikin Oh iya. sayuran apa makanan sehat. Jadi kan dari sini kita justru mulai identifikasi dan ngembangin nanti ketika ketika apa ini berlalu justru kita punya dapat sesuatu yang berguna buat kita semua gitu. Ah, Mbak balik ke depan dulu deh. Kalau dulu kan saya ingat ya, kalau di masa kecil saya dulu itu kayaknya memang kaya di sekitar kita. Mm-mm. Makanan di kebun-kebun, tanah kosong itu macam-macam banyak ya. Nah, kalau sekarang itu kayaknya kok berkurang sekali ya. Pertama jumlahnya berkurang. Terus kemudian pengetahuan orang tentang sayur-sayuran, tanaman ini segala macam juga berkurang. Itu kira-kira kenapa Mbak ya kok bisa kayak gitu ya? Padahal kan gratis sebenarnya ya. Nah, itu sebenarnya salah kita sendiri sih, Mas Diki. Jadi sebenarnya Heeh. kemudian selera konsumen yang hanya memanjakan selera lidah ya, itu kemudian Mhm. membuat banyak makanan-makanan yang berguna itu tersingkirkan.
Kayak misalnya orang kita sekarang ya tren makan beras merah, beras hitam baru mulai lagi sekarang karena ada kesadaran lingkungan ya. Tapi dulu enggak, karena apa? Keras, makanan ayam gitu lah. Jadi kita lebih suka yang lembek, yang rasanya manis, yang kadar gulanya nasi putih kan jauh lebih tinggi dibandingin beras merah atau beras hitam. Nah, memang di sini kita pandemi ini saya berharap bisa memicu kesadaran kita lagi tentang gimana sih harusnya makanan yang kita konsumsi biar memperkuat sistem tubuh kita gitu ya. Karena berbasis keanekaragaman yang ada di sekitar kita harus kita manfaatin gitu, bukan cuman pilih yang sesuai sama maunya kita aja. Jadi sebenarnya kondisi ini justru bisa dilihat sebagai masalah, tapi juga sebenarnya sebagai sebuah peluang ya, untuk ngembaliin lagi bahan makanan di sekitar rumah kita itu ya. Mungkin kita pas di rumah nih, kita lihat sekitar dan kita juga kan bisa mau nggak mau ya kita cari literatur dan kalau kita dapat ya kita nanti akhirnya bisa berbagi sama komunitas kita. Ternyata ini bisa loh dimanfaatin untuk memperkuat imun tubuh kita gitu kan. Nah kalau dari sisi kandungannya gimana Mbak? Sayur-sayuran atau tanaman yang tadi disebutin gitu. Apa sih kira-kira bisa cerita nggak beberapa tanaman gitu? Kalau misalnya yang lagi masa ingat nggak di awal-awal pandemi itu kan ada beberapa jenis makanan yang katanya baik memperkuat imun tubuh ya dari jambu biji, terus kelor, saya lupa satu lagi, tapi ada 3 lah yang didorong oleh para ahli gizi. Memang kelor ini WHO juga ini ya, Mas WHO tuh bilang dia amat sangat baik ya, karena kandungan di tanaman yang sederhana ini, kelor ya teman-teman kalau dunia selain kelor ini tanamannya itu ini diakui oleh WHO juga ya, dia kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi daripada jeruk. Apa itu kelor itu? Kelor 7 kali kandungan vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk. Lalu dia kalsiumnya 4 kali lebih tinggi dari susu. Dia nggak usah susu, kelor aja ya. Iya, vitamin A-nya juga 4 kali. Terus dia kandungan potasiumnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan pisang. Tapi tetap Mas, kan kita panduan dasarnya adalah makan yang beragam. Ya, jadi ya mungkin si kelor ini yang tadi saya sebutkan kandungannya tinggi, tapi ada beberapa yang harus disuplai oleh sumber makanan kita yang lainnya. Jadi jangan makan kelor doang ya. Makan kelor doang. Sama tadi jangan makan nggak kelor. Jadi karena kan yang berlebih, apapun yang berlebih di tubuh kita itu nggak ada gunanya, bukan memperkuat sistem tubuh kita, malah kadang-kadang dia jadi ngelawan. Makanya kemarin sempat ada orang-orang panik kan beli suplemen vitamin C. Ya vitamin C yang yang dosis tinggi segala macam itu kan. Itu sebenarnya percuma karena kemudian dia kalau itu vitamin C sama B ya, dia akan dibuang oleh badan kita. Jadi kita capek-capek suplemen, mendingan kita pakai makanan sehat gitu kan ya, dia bisa jadi sumber pangan yang bergizi dan kandungannya kan nggak terlalu, konsentrasinya nggak tinggi-tinggi amat. Iya. Berarti benar ya teman-teman kita yang di daerah pulau-pulau kecil yang tandus itu yang cuma bisa numbuhin kelor itu justru mereka membuat mereka sehat sebenarnya ya. Iya, karena ya akhirnya kan kemudian apa ya Mas, alam juga anugerahnya itu juga seimbang ya di pulau-pulau kecil. Susah tumbuh tanaman lain, ada kelor tanam dan bagian dari sistem pangannya teman-teman di kepulauan dan wilayah kering dari zaman dulu kala kan. Nah, kelor tuh yang apa ya? Yang dihitung-hitungannya tadi itu daunnya kah? Atau bijinya? Atau apanya tuh, Mbak? Tadi yang riset tadi itu WHO itu dari daunnya, tapi sebenarnya dia bijinya juga bisa dimasak kok, di kari. Kandungannya ada lagi. Jadi sekarang ini kan iklan-iklan makanan itu banyak banget tuh, makanan suplemen dan segala macam tuh Mas. Kita jangan sampai panik karena kita pengen, aduh saya mau memperkuat sistem imun, justru kita malah membahayakan. Mendingan kita balik lagi ke yang fresh food. Yang pertama itu kan harus
makanan dasarnya untuk memperkuat sistem pangan kita adalah yang fresh pertamanya. Hmm. Nah, kalau jambu biji itu apanya yang dimakan? Biji jambunya aja atau ada yang daunnya memang bisa dimasak juga kan? Kalau daun jambu biji kan untuk apa sih? Kalau kita sakit perut ya, tapi dia memang Iya, ada yang tingginya yang yang dikejar. eh, eh, oke. Apalagi Mbak, tadi krokot. Nah, saya tuh ya saya pernah dengar sih krokot bisa dimakan. Cuma waktu kecil biasanya krokot itu untuk makanan jangkrik sih. Jadi bahkan di kampung segala macam nggak ada yang manfaatin. Makanya jangkriknya Saya- kan itu diadu kan Mas jangkriknya ya. Iya. Agak kejam sih ya, tapi kan jadi jangkriknya kuat ya. Iya. Kita makan krokot. Iya, benar-benar. Apa kandungannya kalau krokot Mbak? Krokot itu kandungannya juga dia banyak zat besinya juga dia banyak. Tapi juga ini dia nggak boleh terlalu dosisnya terlalu banyak Mas. Jadi memang disitulah kemudian kita balik lagi bahwa piring makan kita itu nggak boleh satu jenis aja, tapi dia harus karena dari hasil riset juga menunjukkan terlalu banyak juga nggak bagus buat sistem tubuhnya kita. Jadi kan misalnya kita punya krokot banyak, ya hari ini makan, kalau masih banyak ya kasih tetangga gitu kan. Siapa tahu tetangga punya kelor, kita dapat. Jadi semuanya saling memenuhi gizinya. Nah, ngolahnya apa? Kan kalau ya oke direbus, dioseng gitu atau apa ya varian-varian yang Mbak Ida pernah bikin dari tanaman-tanaman itu apa Mbak ya? Yang bisa jadi ide kita nih. Kalau kami masih banyak itu lebih banyak fresh food, tapi beberapa temen yang memang sudah mengembangkan kayak kelor dia dijadikan teh, Mas. Terus ada yang dijadikan tepung kelor. Nah, tepung kelor ini bisa jadi bahan tambahan untuk cookies. Jadi emang itu salah satu ide untuk meningkatkan gizinya makanan lain. Nah, kalau ditepungkan itu misalnya kandungannya bisa berkurang atau enggak, Mbak? Kalau misalnya aku lihat dari data riset sih, selama cara menepungkannya betul dan cara kan nanti ada berapa suhunya, pakai metode apa, dia nggak akan terlalu banyak hilangnya. Dan biasanya kan ditepungkan kan konsentrasinya banyak kan, untuk nggak saling menutupi. Oke, yang penting cara ngolahnya itu jadi penting ya. Jadi penting, makanya jangan kalau udah masuk ke pengolahan ya kita memang harus bekerja sama dengan teknologi pangan menurutku mau nggak mau ya, karena kan kita juga mau menjamin biar produk yang kita buat itu kan memang benar-benar sehat dan terjamin. Oke, Mbak ini ada yang nanya nih Mbak, kalau yang tanpa diolah, misalnya jadi terancam bikin itu makanan itu, apakah cukup aman dikonsumsi, Mbak? Aman kok. Yang penting protokolnya dicuci bersih ya, dicuci bersih dan dia kalau terancam tuh kayak di Jawa ini ya Mas ya, terancam tuh kalau di Jawa yang nggak dimasak ya, cuma dicampur sama Iya, benar. Aman kok, selama dia ya bukan pas diambil terus langsung, tapi kan kita cuci berapa kali. Oke, karena memang kalau misalnya data terbaru si virus itu kan bisa di bawah air mengalir kan, dia boleh. Karena di panduannya panduan dietnya si WHO juga nggak apa-apa asal kita selalu menjaga higienitas cara kita mempersiapkan makanan-makanan kita. Nah ini Mbak, kalau misalnya ini kan misalnya ada teman-teman yang setelah dengar cerita ini jadi tertarik gitu ya, tapi di sekitarnya dia belum ada tanaman nih Mbak. Nah kalau disarankan kalau kita mau mulai nanam gitu tanaman yang mudah untuk ditanam itu apa Mbak Ida? Kira-kira bisa kasih ide nggak dari Mbak? Abang Sayur ya? Ya, ini sederhana. Kita mulai aja Mas Diki, ini caranya. Ini Mas Diki apa bisa itu? lihat apa? Daun bawang. Putus. Apa ini Mbak? Sorry? Daun bawang. Daun bawang itu kalau kita beli di Abang Sayur,
kan ada akarnya. Ah, Nah, serai juga ada akarnya. ah, Itu yang ah, ada akarnya itu kita taruh dulu di wadah yang ada airnya gini. Kita tunggu ah, 3 hari sampai si akarnya tumbuh, ya, akarnya keluar ah. banyak. Baru kita pindahkan ke pot-pot kecil. Jadi sesederhana Oh, itu. oke. Jadi yang bisa Jadi, yang mudah ya, yang selama ini aku belum bisa beli ini nih, atau beli benih, atau aku belum bisa minta benih. ya, ya. Ah, Daun bawang bisa. Kemudian cabe-cabe tuh yang misalnya udah agak sedikit busuk, kita keringin dulu, ah. Mas. Terus kita Oh, oke. keringin beberapa saat. Kita 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 seleksi lah, kita rendam di air, kita lihat mana yang tenggelam itulah kemudian Mm-mm, yang kita keringkan, kita jadikan benih. Lalu apalagi ya yang mm-mm. dari cabang sayur ya, bawang juga bisa, Oh, bawang merah. Bawang bawang, merah juga bawang, bisa, ya. bawang Bawang merah merah. kita jemur dulu, kita cari yang paling bagus mengkilat, kita Ah, gitu. Jadi oke. sebenarnya bisa kok Mas. Dan memang harus, kan kita sekarang sendiri sadar, makanan kita tuh untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita harus yang se-fresh mungkin. Ya kita harus mulai usaha. Kalau misalnya nanti kondisinya sudah baik, saya pikir Hmm, bagus juga kita punya link dengan petani-petani di sekitar kita ya. Kalau memang tantangannya buat buat kota-kota besar, kita nggak terlalu dekat gitu ya sama petaninya hmm, ya. hmm, Kan hmm, saya pikir ada apps segala macam yang bisa mendekatkan konsumen langsung ke petani. Mungkin itu bisa 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 kita mulai juga gerakan ini. Karena hmm. kami melihat kenapa sistem sistem pangannya kita ini rapuh, karena si produsen dan konsumennya nih belum sama-sama membangun sistem yang kuat gitu kan. Hmm, hmm. Akhirnya kita jadi rentan nih kalau kayak begini. Kan saya sedih juga ya melihat berita, wah ini ada yang karena banyak hasil-hasil pangan petani itu banyak yang terbuang gitu. Padahal kita yang lagi panik nih, yang lagi panik kita membutuhkan itu gitu kan Hmm, untuk hmm, hmm, hmm. untuk memperkuat sistem pangan kita. Nah ini juga mungkin salah satu bahan diskusi gimana kemudian ke depannya sih kita bisa memperkuat hubungan antara konsumen dan produsen. Hmm. Selain memperkuat hubungan produsen dengan konsumen, apalagi Mbak ke depannya yang perlu kita siapkan? Artinya kan situasi sekarang ini sebuah kesempatan kita untuk memperbaiki nih ke depannya seperti apa, dan peluangnya sebenarnya banyak dan waktunya juga banyak daripada di rumah nongkrong nggak jelas atau scroll-scroll Ya. timeline doang gitu kan. Dan panik ya, Nah, habis itu panik ya Mas, habis itu stres lagi panik. menurunkan itu apa imunitas tubuh lagi. Aduh, muter-muter aja kita. Benar, benar. Nah. Saya pikir yang bisa kita mulai sekarang, kita mulai meningkatkan literasi pangan kita. Jadi kita mulai paham Hmm, apa sih makanan-makanan yang bisa saya gunakan gitu ya, yang tersedia di sekitar kita, yang bisa memperkuat imun kita, itu yang mulai kita mulai juga memperkuat diri literasi pangan di kita sendiri gitu. Daripada hmm, kita hmm. terlalu panik-panik dan akhirnya kemakan hoax karena pengen melindungi kita, tapi malah kemudian jadinya nggak benar. Dan ceklah Nah, ke sumber-sumber yang memang bisa kredibel ya, jangan yang nggak nah. jelas itu. Oke, bangun literasi pangan, terus kemudian yang kedua tadi membangun koneksi dengan antara produsen dengan konsumen, Hmm. sebisa mungkin saling antara prosumsi ini terjadi ya koneksinya ya. Iya, Terus yang ketiga mulai mencoba untuk menanam-nanam ya, artinya dengan iya. yang ada di sekitar kita itu. Mm. Apalagi Mbak yang menurut Mbak Ida penting untuk kita perhatikan kalau ngomongin pangan ini Mbak? Apa ya? Ya tadi apa cara kita ngelihat makan ini loh Mas, memasak tadi. Oh, memasak tadi. Ha. Memasak tadi. Jadi kadang-kadang ya seperti saya bilang banyak makanan-makanan tradisional kita saya juga suka, tapi ya mungkin itu nanti sudah saatnya kita jadikan makanan-makanan istimewa gitu ya. Jadi jangan tiap hari, Hmm. karena intinya memperkuat sistem imun tubuh ini kan memang harus nggak boleh satu terlalu banyak gitu, tapi harus seimbang. Hmm, hmm. Ya, ya.
Oke Mbak, ini kita coba ngelihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ya. Mungkin ada yang komen, ada yang tanya gitu, kita coba lihat. Jadi ini tadi ada yang kesindir juga nih Mbak, Kenapa karena tuh? begitu begitu dibilang tumpukan suplemen gitu, makan suplemen langsung ada yang ngomong, wah kayak gua tuh. Nah, iya. Nah, karena kita panik dan literasi pangan kita kan kemudian ya itu manusiawi sih Mas kan karena kita lagi dalam Ya, kondisi saya mau mengamankan sistem tubuh kita gitu. Tapi uh-uh. karena kita literasi pangan kita semua belum terlalu tinggi, jadi kita ya udah yang ambil jalan pintas aja suplemen pangan yang kita Benar, inikan. benar. Terus kemudian ada juga yang komen, Alhamdulillah di kampung saya masih ada. Wah, ini syukurlah ya. Nah, wah itu bagus tuh kalau boleh dimulai yang masih ada apa. Jadi kita bikin identifikasi pangan-pangan lokal kita mulai itu bagus tuh, Mas. Oh, oke, malah Oh, bagus ya bikin daftarnya, bikin apa iya, segala macam ya. iya. Karena itu Dan yang mulai udah mulai agak udah hilang kan, mulai hilang kayak tadi Mas Diki ya, bilang, dulu dulu banyak di kebun, sekarang kemana gitu kan. benar-benar. Oke. Terus kemudian juga ada temen ini yang viewers bilang kondisi seperti sekarang memaksa kita untuk menanam bahan makanan di sekitar tempat kita ya. Iya, betul. Paling enggak Heeh. kita nggak yang nggak mungkin juga kayak kota-kota seperti Jakarta ini memang kita pasti masih tergantung gitu ya. Tapi paling tidak membuat ketergantungan itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ada krisis kayak gini, paling nggak kita masih bisa survive gitu. Benar, benar. Oke, terus Karena kan yang kemudian kemarin diskusinya itu kan takut distribusi pangan terhambat kan Mas. Sekarang kita kan benar, ha. uh, kalau distribusi pangan terhambat, padahal panganlah yang menjadi benteng pertahanan kita ngelawan pangan sehat ya, ngelawan si Hmm, COVID-19 ini. hmm. Jadi sebenarnya bukan soal ya oke distribusi memang dalam situasi sekarang distribusi perlu diberesin ya, perlu dibikin supaya lancar segala macam. Tapi dari kitanya sendiri juga sebenarnya juga jangan pasrah aja ya nunggu apa yang ada di pasar Iya. gitu kan. Dan berkebun itu juga Mas bagus buat kita karena kan kemudian Mm-mm. kita berkebun bergerak ya. Kan salah satu yang ini nih Ya, memperkuat sistem imun tubuh ini kan bukan cuma makanan, tapi kemudian mm-mm. kita harus olahraga, bergerak. Nah, itu kan dengan berkebun, nata-nata, mindah-mindahin pot aja itu berasa loh, Mas. Terus di bawah Ya, ya, matahari ya. itu sebenarnya salah satu cara kita juga mengelola stres, mendapatkan manfaat dari sinar matahari gitu. Benar, benar. Banyak ya. Terus Banyak. kemudian ini ada juga ada yang komen juga kalau nyuci sayur harus pakai sabun nggak nyucinya? Kan virus Nah, corona larutnya dengan sabun. nah itu memang kemarin sempat ada debat juga ya, tapi Nah, kalau misalnya si sayurnya itu mendingan mungkin kita kupas kayak misalnya si ketimun. Biasanya dulu kita nggak mm, usah dikupas, kita kupas aja dulu sekarang ya cuci tetap ya, tapi mm, sebenarnya ya, dicuci dengan sabun juga eh, itu masih perdebatan sih Mas ya sampai mm, sekarang. Tapi kalau memang mau amannya ya bolehlah, tapi jangan lupa dibilas lagi sampai bersih. bilasnya bersih ya. Uh, Oke. Jadi ini ada yang komen juga soal bawang. Dia tadi uh, ketika Mbak Ida apa contoh-contoh dia kalau bawang gimana Mbak? Dan mungkin uh, bisa kandungannya apa sih kalau bawang Mbak? bawang. Nah, contekan saya hilang, tapi nanti kita bisa search sendiri ya kan. Kalau Oke, oke. misalnya bawang itu kan dia menghangatkan tubuh ya Mas ya. Itu kan Ah, ah. nah itu zat-zat itu yang salah satunya memperkuat imun tubuh kita. Hmm. Nah, kalau kayak daun bawang gitu berapa lama Mbak ya tumbuhnya? Ini ada yang tanya juga nih, kayaknya sudah semangat mau pengen nanam dia. Ya, saya seminggu udah mulai tumbuh Mas itunya. Apa? Ini kan baru tadi pagi Daunnya nih. itu ujungnya? Nanti kayak seminggu nih dia udah mulai tumbuh Ah, si hijau-hijaunya, cuman karena masih di pot atas rumah, lahan saya juga terbatas.
Rumah saya kan juga Heeh. kecil, jadi kita bertanam sedikit di depan, agak banyak di atas rumah. Nah, justru dia dapat Heeh. sinar matahari banyak, dia tuh bagus sekali bertumbuhnya. Udah tumbuh kok. Ya, cepet. Oh, bawang tuh harus di bawah ini ya, sinar matahari penuh ya dia Ah, kebutuhannya ya. dia banyak sinar matahari dia bagus. Oke. Kalau pokcoy gitu juga bisa ya, bagus juga kan ya? Bisa, bisa. Kan kami juga punya program bertanam di Kota Depok ya, sama Mm-mm. teman-teman di panti asuhan di sana. Pokcoy ada, walaupun memang kemudian lagi-lagi karena pilihan benihnya juga terbatas, kita masih lebih banyak Mm-mm. bayam, sawi, kangkung gitu. Tapi sebenarnya ada peluang kalau misal mau bisnis lagi nih Mas, itu nah, selada-seladaan yang untuk salad. Mm-mm. Itu dia cepat 45 hari, harganya juga bagus. Kalau misalnya Mm-mm. mau untuk bisnis ya, tapi kalau kita kan untuk kebutuhan sehari-hari bisa Pak. Di pot-pot kecil aja, nggak usah yang sulit-sulit gitu ya. Karena kalau Mm-mm. kita mau lihat tutorial menanam, apalagi sebaiknya karena ini di rumah kita sendiri, Mm-mm. untuk konsumsi kita sendiri, itu bertani secara alami, organik. Mm. Karena kan sayang dong, masa kita mau makan sendiri, kita pakein pupuk segala macam. Nah, ini sebenarnya kita bisa mulai sistem di rumah, sampah-sampahnya kita bisa jadiin kompos lagi. Itu jadi mulai Mm. menciptakan satu sistem yang saling muter aja di pangan ini. Mm. Itu kalau ngerawatnya gimana Mbak? Susah nggak Mbak ngerawat tanaman itu kan? Nah, uh, Nanam sayuran. sebenarnya enggak kok, Mas. Iya, ya cuman harus Mm. telaten ya. Kalau merawat itu kan kita menyempatkan diri untuk melihat dia kurang apa nih, gitu kan. Mm, Ya mm, kalau mm. harus yang paling bagus kan medianya itu sebaiknya ya juga kayak nutrisi biar biar dia juga tumbuhnya baik gitu kan. Halo, nggak sulit kok Mas sebenarnya kalau misalnya yang kita tanam juga bukan sesuatu yang yang aneh-aneh ya. Kalaupun sulit, saya pikir ini proses kita belajar bersama untuk menghargai upaya petani saat mereka menghasilkan pangan untuk kita. Jadi kita nggak nawar, ini mahal banget sih. Kita bisa tahu gitu ya. Oh ternyata nggak semudah itu ya menanam tanaman pangan. Mas Diki, Oke. Mbak, kalau misalnya teman-teman yang tinggal di kota ini kan kalau kita ngomongin di kampung, ngomongin lahan mungkin masih ada ya. Ada ah, kebun, ada halaman. Tapi kalau yang tinggal di kota bahkan yang tempat tinggalnya juga kayak apartemen itu gimana nanam Mbak ya? Repot juga ya. ya itu Mas, saya walaupun bukan di apartemen tapi juga rumahnya kecil. Ya itu tadi saya Hmm. bertanam di atas atap. Terus di depan itu pakai pot-pot. Hmm. Jadi pot yang cukup besar, di situ ada kita taruh kelor. Jadi Hmm. kelornya kami itu ditancepin di dalam pot besar, nggak ditanam. Hmm. 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 Jadi memang justru asiknya dengan lahan terbatas kita bisa apa bisa ya bisa berkreasi sebenarnya. Ada beberapa teman yang memilih untuk menggunakan teknologi lain. Itu terserah pilihan-pilihan dan Hmm. apa ya kesenangannya teman-teman aja. Tapi sebenarnya Hmm. kalau sederhana ya kita pakai pot-pot bekas aja, nggak usah harus beli gitu kan. Hmm. Bisa ini ya, apa, pokoknya wadah-wadah yang bisa diisi tanah, bisa untuk tanaman gitu ya. Iya, nggak usah fancy-fancy aja. Tapi nanti kalau tanaman kita udah tumbuh juga jadi cakep banget loh mas. Serius deh. Bahkan Hmm, saya ya. menanam, waktu saya membenihkan bunga telang, saya gunain itu tuh Heeh. apa, uh, bungkus-bungkus kopi. Oke, Kalau kita sasetannya punya itu. bukan ya yang gedenya itu yang sekitar Yang yang gede, yang gede ya. 250 gram. Itu Heeh. kan dia ada lapisannya kan. Nah itu udah saya itu Hmm. jadi kado buat temen-temen, itu nyenenginnya banget. Jadi sekarang mereka udah punya tanaman mereka sendiri untuk minum teh telang tiap hari. Hmm. Ya, ya. Saya ini jadi ini juga kan sekarang jadi bisa jadi apa?
bisa jadi seru ya. Artinya nggak cuma menanam, tapi juga mulai mengumpulkan bahan-bahannya. Apa bahan-bahan Ah, untuk pot, untuk oh wadah, segala iya. macam ya kan. Di rumah mulai bersih-bersih deh tuh Mas kan. Ini apa Yoi, nih panci gitu. pak, panci-panci Heeh, bolong jangan dibuang gitu kan. jangan dibuang. Heeh, kita jadi bisa Dikumpulin. manfaatkan. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Mbak, kita kalau apa Mbak saran atau tips apa lagi gitu loh kalau kita misalnya mau mau ya konteksnya makanan sehat tadi juga konteksnya bagaimana kita mulai ke depannya nanam nanam sayur, nanam tanaman segala macam. Tips apa lagi Mbak yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman Mbak? Eh, tips yang penting ya, ya Ah, kita harus mulai Mas Diki, nggak bisa lagi karena kemudian krisis ini membuktikan bahwa sebenarnya eh, kita juga harus jadi bagian untuk tidak memperburuk situasi ini ya dengan ngurus diri kita sendiri gitu ya, dengan memperkuat sistem imun ah, tubuh kita sendiri. Jadi tipsnya coba aja, nggak usah takut, mulai dari sekarang kita bertanam udah mm-mm, ya, nggak usah pentingin saya tekniknya belum tahu enggak ya ampun kita bisa inilah kita cari tutorialnya pakai apa aja sih mm, gitu ya. Jadi untuk mm, langkah sekarang kita mulai aja, mulai secepat mungkin dan mulai meningkatkan pengetahuan kita tentang pangan-pangan apa yang bisa kita tanam di rumah gitu ya kan. Kalau mm, di daerah panas nih kayak misal Jakarta atau di Tangerang gitu ya, memang ada beberapa mm, tanaman yang nggak bisa tumbuh bagus sayur-sayurannya ya gitu ya. Itu mm, yang kita cari juga paling yang pengalamannya kami bisa bagus tuh terong bagus, bisa tumbuh bagus. mm, mm, Saus masih bisa bagus. Bahkan kami pernah, walaupun ini panas, panen tomat bisa bagus sekali. Kalau cabai bisa, amat sangat bisa cabai. mm. Teman-teman yang di gunung bingung lihat loh, kok bisa sih lebat banget gitu ya. Tapi itu juga cuma 2 kali tumbuh. Dan kalau memang belum bagus hasilnya, ya jangan kapok. Gitu. Karena kan itu bagian Hmm. dari mengupayakan sistem pangan berkelanjutan yang kita sadar betul akan membantu memperkuat sistem imun tubuh kita. Hmm. Kalau sayur, kalau rata-rata, tapi kalau tanaman saya itu rata-rata satu satu musim ya. Artinya Malah satu kok. enaknya tanaman Hmm. sayur itu 30 sampai 45 hari kita bisa panen. Nah, kita sekarang Hmm. masanya kapan nih? Masa apa nih? Masa kita sampai diperkirakan sampai misalnya akhir April aja kita tanam kan nanti awal-awal Mei kita udah bisa panen. Kayak kita tanam sawi, kangkung. Mbak diulang Mbak yang terakhir Mbak itu lag tadi soalnya jadi Oh, agak ini apa? ada problem Kalau sinyal sayur kayaknya. itu kan antara 30 hari sampai 45 hari. Sayur tuh pas Ah, kita bisa panen. Kalau ah, kita mulai sekarang aja, kan 30 hari ke depan kita bisa panen, bisa berbagi sayuran sehat dengan tetangga kita atau paling nggak kalau misalnya ah, baru tiga pot paling nggak kita bisa makan sendiri buat ah. keluarga kita gitu. Jadi makin cepat kita praktek, kita nanam ya makin baik kalau menurut saya sih gitu. Tanaman apa yang bisa panen berkali-kali nggak harus nanam lagi? Ini juga bisa sih daun bawang dipotong aja jadi jangan dicabut. Oh, oke. Kalau kita nanam pohon bawang ya jangan dicabut, dipotong. Kalau misalnya lahannya agak gede, ada namanya apa sih bilangnya kayak singkong Jepang itu tinggal dipotek-potek aja. Kelor juga kalau Hmm, udah tumbuh tinggal potong-potong aja, nggak harus diituin. Yang harus tanam lagi itu biasa hortikultura itu, yang hmm. bangsa Telang, sawi-sawi telang, biasa. telang tadi juga bisa di ini kan dipetik-petik bunganya aja terus kan dia ya. Padi. Bunga telang, bunga Oh, telang. bunga telang bisa. Justru bunga telang Ah, semakin sering dipetik, dia akan bunganya semakin banyak. oke, oke, oke. Nah, Mbak selain fungsi-fungsi untuk apa
ini ada juga yang komen Mbak Catur nih dari Bali, dia bilang kangkung juga bisa misalnya untuk Ya, dipotong. berkali-kali dipanen. Nah, terutama kangkung ini ya, kangkung yang kangkung kampung istilahnya ya, kangkung yang panjang-panjang itu kan. Iya, bukan kangkung cabut. Ya. Bukan kangkung cabut ya. Terus kalau tanaman-tanaman ini selain untuk sayur, bisa nggak untuk yang lain, Mbak? Kayak disinfektan, bikin disinfektan atau hand sanitizer dari tanaman itu bisa nggak sih? Kemarin Pernah teman-teman dengar nggak? bikin itu dari sirih, Mas. Hmm. Karena sirih kan emang anti mikroba ya. Memang walaupun ada catatan dari teman-teman yang mengembangkan itu anti bakteri bukan antivirus gitu ya. Jadi minimal kita bisa anti